Kembali lagi di Bingkai Inspirasi dan kami masih akan melanjutkan perbincangan mengenai strategi komunikasi digital bersama Mas Zaki dari Bukalapak dan juga Mas Hengki dari Google Indonesia. Mas Hengki, mungkin saya ingin menanyakan mengenai strategi gitu ya. Seperti apa sih strategi yang digunakan oleh mungkin sebuah brand atau corporate untuk bisa berkomunikasi via digital dengan para mungkin dengan online audiensnya itu seperti apa? Ya, jadi seperti yang dijelaskan Mas Jaki tadi adalah di dunia digital ini itu yang paling penting itu adalah kreativitas. Ya, kreativitas. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan oleh suatu brand ya untuk komunikasi dengan mungkin online audiensnya mereka. Salah satunya adalah buat video. Karena dengan kreativitas ya itu tuh tanpa batas ya. Makanya saya selalu ngomong kalau distribution is king, content is king kong. Nah, jadi penting banget buat suatu konten ya yang benar-benar tuh bisa menyampaikan aspirasi ya kepada online audience tentang brand itu sendiri ya. Jadi penting banget nih karena yang dilihat di online itu masif banyak seperti juga yang dilakukan oleh bukalapak.com juga ya. Mereka membuat seperti web series. Nah, konten-konten yang panjang yang mungkin kalau dulu susah untuk disebarkan lewat media konvensional, tapi model online jadi bisa ya. Buat film misalnya 3 menit, 5 menit yang bisa ditonton oleh seluruh orang. Dan seperti kan sekarang kita ada blogger, ada vlogger, ada buzzer segala macam gitu. Bahkan ada juga artis-artis artis YouTube yang dilibatkan dalam sebuah video seperti itu dalam sebuah marketing. Ini sebenarnya efektif nggak sih? Efektif banget, ya efektif banget. Ya karena itu bisa ciptakan viral juga, ya. Sama seperti ya kita tahu bahwa kayak endorsement itu tuh penting juga. Oh gitu. Kalau misalnya kita melihat komunikasi digital yang dibangun oleh Bukalapak konsisten, gitu, unik-unik ya videonya. Ini menarik, ceritain nggak sih? Tapi lucu-lucu loh memang loh. Panjang orang menonton ya. Itu cerita nggak? Itu konsepnya gimana sih? Iya, kita kan sebenarnya itu berawal dari eksperimen sih. Jadi kita nyoba-nyoba udah dari lama sejak awal, dan kita beliefnya itu Mbak tadi yang saya bilang bahwa kalau di dunia internet nih yang ada semua orang kompetisi, masyarakat punya pilihan banyak. Jadi mau nggak mau sebagai perusahaan, sebagai brand kita harus sangat kreatif, harus sangat berbeda dibanding dengan perusahaan-perusahaan lainnya gitu. Nah, salah satunya itu Bukalapak. Ya udah gayanya begini aja gitu, karena waktu itu kita pertama mulainya dari Harbolnas, itu masyarakat Indonesia ternyata suka. Yang Zaki minta maaf ya. Oh ya, bukan saya itu. Nggak, kira-kira ya karena kita eksperimen terus sukses ya akhirnya kita kembangin terus ide tersebut. Jadi ya akhirnya sampai sekarang. Jadi saya pikir ya sebagai brand harus kreatif sih menemukan. Sekarang sudah berapa nih? Sudah ada berapa video dari? Banyak sekali. Saya mungkin ratusan video kali ya. Oh ya? Wah, dan view-nya ada yang jutaan. Jadi saya pikir works gitu. Baiklah. Nah, kabarnya juga kan Google menjual channel gitu ya. Itu apakah untuk mempromosikan suatu brand tertentu? Nah, itu seberapa ini sih maksudnya interestnya pelaku bisnis menggunakan channel-channel tersebut? Sebenarnya itu kan menjual ya, itu kita kasih free ya. Jadi setiap brand ya maupun individual bisa membuat suatu channel di YouTube ya. Di situ dimana mereka bisa membuat suatu komunitas seperti ya, jadi dengan video-video yang diupload terus makin banyak seperti subscribers. Jadi para online audience ini mereka bisa subscribe di channelnya brand ini. Jadi kalau ada sesuatu yang baru ya, nah mereka bisa langsung diberitahu. Nah sebenarnya channel ini tuh untuk suatu wadah sebenarnya, wadah suatu brand. Bagaimana mereka untuk kembangkan komunitasnya dia, audiensnya mereka. Oke, baiklah. Dan kalau kita lihat video Bukalapak ini kan masuk ke top 10 video YouTube, ya kan? Nah ini ditonton oleh berapa banyak orang sih, Mas? Dari Bukalapak sendiri. Kemarin 1 juta kali ya. Yang 1 juta. Yang pemenang itu, yang episode 1, medok itu 1 jutaan. Ini kan masuk ke top 10. Itu kalau kita lihat dari wilayahnya, apakah negara lain juga ikut? Bisa ada data yang negara lain juga ikut masuk view itu jadi memang negara lain bisa karena memang di YouTube sendiri itu kan terbuka luas ya, tapi memang kita juga bisa targeting ya, namanya geo targeting. Misalnya lokasi mana yang mungkin kita mau target, atau lokasi mana yang misalnya kita band nggak bisa lihat. Jadi sebenarnya YouTube sendiri itu open banget. Nah terkait dengan kemarin yang at leaderboard kemarin itu memang fokusnya lebih ke Indonesia karena memang target audiensnya lebih ke Indonesia. Oke, itu kalau boleh tahu likes-nya ada berapa sih, Mas?
likes videonya. Like, videonya. share atau Iya. semuanya ini. Likes-nya bisa ribuan, share-nya juga bisa ribuan. Oh ya? Ya. Dan apakah video ini juga nantinya akan kan juga meluncurkan video yang 30 detik itu ya? Apakah juga akan tayang di TV juga video-video tersebut? Kita belum putusin, masih fokus di YouTube. Kalau di TV kan biasanya iklan-iklan aja kan. Oh, jadi iklan. Karena mahal per detiknya. Itu menceritakan tentang apa video-video tersebut yang baru saja Sebenarnya- diluncurkan ini di YouTube? Sebenarnya gini, kalau Bukalapak kan memang misinya gimana memberdayakan masyarakat Indonesia. Kita percaya bahwa semangat entrepreneurship itu tidak hanya ada di pedagang-pedagang yang ada di Bukalapak. Semangat entrepreneurship itu ada di semua orang gitu. Dan kita pengen mengeluarkan itu bahwa semua orang tuh bisa berdaya, semua orang bisa berubah menjadi lebih baik lewat karakter-karakter yang baik. Nah, itu yang coba Bukalapak tonjolkan di video tersebut ya. Jadi kita ingin mengajak masyarakat Indonesia, yuk kita maju bareng-bareng, kita dorong nih berubah ke arah yang lebih baik gitu dengan berwirausaha, dengan karakter-karakter yang kita ada 8 cerita di situ yang itu semua mengajak masyarakat Indonesia untuk ke arah perubahan yang lebih baik gitu. Oke, mungkin tadi saya ingin mengklarifikasi pertanyaan saya mungkin ya. Kalau tidak salah kan Google juga menjual YouTube channel gitu ya. YouTube channel untuk mempromosikan sebuah brand seperti YouTube Mashed dan lain-lain seperti itu. Nah, itu seberapa banyak digunakan oleh? Jadi untuk YouTube sendiri memang channel itu setiap brand bisa buat channel itu sendiri. Nah, memang di YouTube sendiri kita ada beberapa produk ya, advertising produk untuk mempromosikan channel tersebut atau video tersebut. Jadi kita memang ada Mashed di mana kita bisa take over homepage-nya YouTube. Jadi halaman depan itu hanya ada satu kayak Mashed atau banner khusus untuk video itu sendiri. Berikutnya lagi kita juga ada namanya True View. True View itu yang biasa sebelum kita nonton video ada pilihan nih untuk pemirsa mau lanjut atau enggak. Oh iya. Seperti itu. Nah, berarti itu banyak sekali digunakan sebenarnya. Itu banyak untuk sekali bisnis digunakan digital. bisnis. Wah, ini semakin menarik ya kalau kita berbicara mengenai industri digital ini. Tapi sayang kita harus jeda sejenak dan saudara jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini.